Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran pagi ini tafsir juz amma. Kita nyampe di surat Al-Mutaffifin. Di ayat 1 Allah SWT berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wailun lil mutaffifin. Celaka bagi mutaffifin. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Kalau menimbang, kalau dia nimbang, iktalu artinya menakar. Kalau dia minta takaran dari manusia, dia minta disempurnakan. Wa idza kaluhum, tapi kalau menakar untuk manusia, aw wazanuhum atau menimbangnya, yuhsirun, mereka mengurangi. Ala yadunnu ulaika annahum mab'utsun, dan seterusnya. Al-Basmalah itu tentang tafsir basmalah telah berlalu penjelasannya di tafsir surat Al-Fatihah. Wailun ayat 1. Kalimatu wailin, kalimat wail ini takarrarat fil Qur'ani katsiran. Banyak oleh Allah diulang-ulang di dalam Al-Quran. Karena ini juga untuk mengimbangi watak manusia itu yang gampang lalai, mudah lalai. Sehingga perlu diulang-ulang agar sempurna peringatan, nasihat dari Allah Azza wa Jalla. Maka diulang-ulang. Wahia alal asah. Wail ini khilaf tentang maknanya, tapi yang paling sahih kata beliau kalimat wa'idin. Wail ini kalimat ancaman. Yatawadda Allahu subhanahu wa ta'ala biha man khalafa amrihi. Allah mengancam dengan kalimat ini orang-orang yang menyelisihi perintahnya. Awir takaba nahyahu, atau orang yang melanggar larangannya. Alal wajhil mufid fil jumlatil lati ba'daha, yang nanti akan diterangkan di berikutnya di ayat ini. Wailun lil mutaffifin, itu yang dalam ancaman. Fahuna yaqul, maka di sini Allah berfirman di ayat 1, wailun lil mutaffifin, celaka bagi mutaffifin. Faman haula'il mutaffifun, siapa mutaffifun itu? Haula'il mutaffifun, mutaffifun itu kata Allah, kata beliau, fassarat humul ayatu allati ba'daha. Mutaffifun itu oleh Allah diterangkan sendiri di ayat setelahnya. Itu ayat 2. Yaitu kata Allah, alladzina idza taluhum 'alan nas yastawfun. Kalau mereka minta takaran pada manusia, mereka minta disempurnakan. Wa idza kaluhum, tapi kalau mereka menimbang untuk manusia, mereka mengurangi. Yuhsirun. Idza talu 'alan nas yastawfun, yakni istarau, kalau dia membeli. Minhum, membeli dari manusia, beli apa saja. Mayukalu, membeli sesuatu yang ditakar.
Istaufu, mereka minta disempurnakan. Itu al-haqqul kamilan biduni naqsin, tidak boleh mengurangi sedikit pun. Wa idza kaluhum aw wazanuhum, tapi kalau mereka menakar untuk manusia, aw wazanuhum atau menimbang untuk manusia, yakni idza kalu, kalau mereka menimbang lahum untuk manusia, aihumul ladzi ba'u, kalau dia yang jual. Ba'ut ta'am kailan, yaitu menjual makanan dengan ditakar. Fa innahum idza kalu linnas, kalau mereka menimbang menakar untuk manusia, au ba'u alaihim syai'an waznan, atau menjual sesuatu yang ditimbang, ditakar atau ditimbang. Di ayatnya disebut semua oleh Allah. Wa idza kaluhum aw wazanuhum. Wazanu, mereka timbang, nakosu, mereka mengurangi. Yusirun fahaulai yastawfuna haqqahum kamilan. Jadi mutaffifin itu, kata beliau, orang-orang yang minta haknya secara sempurna. Kalau dia punya hak dari orang lain, minta dari orang lain untuk memberikan haknya secara sempurna. Wa yanqusuna haqqa ghairihim, tapi dia mengurangi hak yang lain. Nah, kalau hak orang lain dia tidak mau menyempurnakan, tapi kalau hak dirinya minta disempurnakan. Fajama'u bainal amrayni, sehingga mutaffifun itu mengumpulkan dua perkara, atau terkumpul pada mutaffifin ini dua perkara. Bainas suhi wal bukhli, yaitu antara suh dan bukhl. Apa itu suh? Fi talabi haqqihim, yaitu di dalam menuntut haknya, minta apa? Kamilan. Biduni mura'atin au masa mahatin. Tanpa tidak mau kurang sedikit pun, ya. Tidak mau kurang sedikit pun. Adapun bukhl, yamna'u ma yajibu alaihim min itmamil kail wal wazn. Kalau bukhl itu menghalangi sesuatu yang wajib ditunaikan secara sempurna. Ini beling bahasa kita, ya. Kalau haknya sendiri minta sempurna, kalau hak orang lain seenaknya dia mengurangi. Ini contoh, ya, ini jual beli ini. Wa hadzal misalu, contoh ini, ya, di ayat ini, ayat 1 ini contoh saja. Alladzi dzakarahu Allah azza wa jalla, yang Allah sebutkan, fil kaili wal wazni, yaitu contohnya apa? Dalam penakaran dan timbangan. Nah, huwa misalun. Maka ini, ayat ini contoh. Fayuqasu alaihi, maka boleh dikias kepada contoh ini. Kullu ma asbahahu, kullu ma asbaha, semua yang serupa. Yang serupa bagaimana? Kullu man talaba haqqahu, setiap orang yang meminta haknya sempurna. Mimman huwa alaih, dari orang lain. Gaji misalnya, minta gaji saja tapi enggak kerja. Atau minta gajinya sempurna, enggak boleh dipotong sedikit pun, sementara sering absen, sering enggak masuk. Atau hadir absen, enggak kerja. Atau bahkan kalau ada kitab itu sampai ditulis aturan masuk jam 8, dia jam 9 baru datang. Pulangnya jam 4, dia jam 3 sudah pulang. Tapi minta gajinya nanti harus sempurna. Nah, itu masuk ke sini. Itu kan banyak, ya.
di instansi-instansi, perusahaan-perusahaan, model kayak gitu. Wa man al-haqqal ladzi alaihi, dan dia menghalangi hak yang lain, kerjanya ndak becus tapi minta haknya sempurna, maka itu haram. Mana dalilnya? Masuk ke sini kata beliau. Termasuk siapa mereka? Mutaffifun. Fa innahu dahilun fil ayatil karimah. Orang semacam itu, wataknya seperti itu, sifatnya seperti itu, masuk ke ayat yang mulia ini. Nah, famasalan, contoh. Nah, ini contohnya kayaknya beliau ngasih contoh keluarga. Az-zawju, suami, seorang suami. Yuridu min zaujatihi, dia minta ke istrinya, an yu'tihi haqqahu, agar istrinya menunaikan hak suaminya kamilan, secara sempurna. Wala yatahawunu, tidak mau memberi keringanan, fi syai'in min haqqihi, tidak boleh suaminya tidak memberi keringanan sama sekali pada istrinya, minta pada istrinya agar menunaikan hak suaminya secara sempurna. Lakinnahu inda ada'i haqqiha, hanya saja suami tadi ketika giliran menunaikan hak istrinya, yatahawun, dia malah seenaknya. Nah, wala yu'tiha alladzi laha, dia tidak memberikan hak istri yang merupakan haknya. Nah, ini masuk, ini contoh ya, contoh dalam keluarga. Wa ma aktsaru ma tashtakin nisa'u, berapa banyak wanita mengeluh min hadat tiroz minal azwaj, perbuatan ini yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya, waliyadzubillah. Kalau suami istri menerapkan ayat ini, insya Allah nggak terjadi ini ya. Haitsu inna katsiran minan nisa, banyak sekali wanita, yuridu minha az-zawju an taquma bihaqqihi kamilan. Banyak laki-laki minta, suami minta agar istrinya menunaikan haknya secara sempurna. Lakinnahu huwa la yu'tiha haqqaha kamilan. Sementara dia tidak menunaikan haknya secara sempurna. Wa rubbama yanqusu aktsara haqqaha, bahkan seringnya suami itu banyak mengurangi hak istri. Minan nafaqah, dari nafkahnya. Wal usrab, hubungannya dengan ma'ruf. Nah, dilalaikan hak-hak istrinya. Wa ghairu dzalika, dan selainnya. In talaman nasa asyaddu man dzalimal insan nafsahu fi haqqillah. Apabila manusia itu berbuat zalim terhadap dirinya pada hak Allah. Nah, ini banyak terjadi manusia melakukan tidak menunaikan hak Allah. Itu sudah dikatakan zalim terhadap dirinya. Tidak beribadah kepada Allah, tidak beriman kepada Allah. Maka itu termasuk kezaliman manusia kepada dirinya di dalam menunaikan hak Allah. Li'anna dzulmal insan nafsahu, karena kezaliman manusia terhadap dirinya fi haqqillah, di kezaliman manusia pada dirinya terhadap hak Allah ini lebih parah dan lebih besar dosanya daripada hak manusia terhadap manusia.
Adapun kalau kezaliman manusia terhadap dirinya di dalam hak Allah, tidak beribadah kepada Allah, tidak beriman, tidak menjalankan perintahnya, tidak menjauhi larangannya, itu tahtal masyiah. Itu di bawah masyiah. Itu dosanya kepada Allah, urusannya kepada Allah. Idza kana duna syirki, kalau kezalimannya itu tidak sampai kesyirikan, insyaallahu ghufira lahu. Kalau Allah mau, dia diampuni. Wa insya'a, dan kalau Allah mau, aqabahu alaih, Allah akan siksa. Asalkan kezalimannya hak Allah di bawah syirik. Lakin hakul adamin, tapi kalau itu hak adami, tadi suami tidak menunaikan hak istri, istri tidak menunaikan hak suami, ini sekup paling kecil atau kepada anak-anaknya. Laisa dahilan tahtal masyiah, maka yang seperti ini, urusan ini bukan di bawah masyiah. Bukan terserah Allah mau disiksa ataupun diampuni. Kata beliau, la budda an yuwafa, tapi dia wajib menunaikan dulu hak saudaranya, hak muslim, hak adami. Dan susahnya nanti penunaian hak itu ketika tidak ada lagi dinar dan dirham yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis. Walihada qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam. Dari itu Rasulullah SAW bersabda, man ta'udduna al-muflisa fikum. Kata beliau, siapa yang kalian anggap orang bangkrut di kalangan kalian? Menurut kalian orang bangkrut itu yang bagaimana? Qalu, sahabat mengatakan, al-muflisu, orang bangkrut itu fina di kalangan kami, man la dirhama indahu wala mata'a. Orang yang tidak punya dirham dan tidak punya kekayaan. Nah, faqala, maka Rasul mengatakan, innal muflisa, sesungguhnya orang yang bangkrut, man min ummati, dari umatku, man ya'ti yaumal kiamati, yaitu orang yang datang pada hari kiamat, bihasanatin amsalal jibal, dengan membawa kebaikan-kebaikan sebesar gunung. Artinya orang ini soleh ya, amalannya diterima, sholatnya benar, semua ibadahnya, puasanya, zakatnya sudah benar, ini kan sudah dapat pahala ini. Dan ini juga bukan perkara gampang, kita juga sampai sekarang setua ini tidak meyakini sedikit pun dari amalan kita yang dipastikan diterima. Apa kita meyakini amalan yang mana yang telah kita lakukan yang diterima, kita tidak tahu. Kita hanya bisa berharap, semoga, mudah-mudahan. Ini kata Rasulullah sudah membawa pahala besar sebesar gunung. Jibal ini jamak, bukan hanya jabalun ya. Jabalun gunung, lah ini jibal. Katsiratun, banyak sekali. Fayatihi wa qad zalama hadza. Tapi kemudian datang padanya, pada orang yang membawa pahala besar, orang yang didolimi di dunia ini pernah berbuat zalim, wa qad zalama hadza. Dia telah berbuat zalim seperti ini. Ini ahli ibadah zalim ya. Banyak ya, ahli ibadah zalim. Ada ini. Wa syatama hadza, dia mudah mencela. Bukan tidak hafal ayatnya, banyak ayatnya sih sudah hafal sudah. Tapi dia tidak mendapat taufik
masih muda berbuat zalim, mencela ini itu. Wa daraba hadza, dia memukul. Wa akhadha mala hadza, dia mudah ngemplang, ngambil harta yang lain. Faya'khudhu hadza min hasanatihi, maka orang ini diambil kebaikan-kebaikannya, pahalanya. Wa hadza min hasanatihi, wa hadza min hasanatihi. Nah, diambil untuk yang dicela, untuk yang dipukul, untuk yang dizalimi. Fa in faniyat hasanatuhu, maka apabila habis kebaikannya, qabla an yaqdiya ma alaihi, padahal yang nuntut masih banyak, kebaikannya sudah habis. Berapa gunung tadi habis karena banyak yang minta. Itu kebaikannya sudah habis, yang minta masih banyak. Maka kata Rasulullah SAW, uhidha min khotoyahum, maka kejelekan-kejelekan orang yang minta, dosa-dosa orang yang didolimi, itu diambil. Faturihat alaih, dilempar ke orang yang tadi banyak kebaikannya tadi. Suma turiha finar, kemudian orang tadi dilemparkan ke neraka. Na'udzubillah. Padahal dia sudah ahli ibadah. Jadi ahli ibadah pun belum tentu masuk surga, ya kan? Ini kan jelas sekali. Ahli ibadah tidak bisa masuk surga. Namanya apa? Muflis, bangkrut. Fanasihati, maka nasihatku, lihaula'il ladzina yufrituna fi haqqi azwajihim, bagi para suami yang meremehkan hak istrinya, an yattaqullaha, hendaknya bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ausa bidzalika, Rasulullah SAW memberi wasiat untuk bertakwa kepada Allah dalam perkara istri. Fi akbari majma'in, Rasulullah berwasiat di tempat paling besarnya perkumpulan. Akbar kalau sekarang dauro akbar kayak gitu. Ini pertemuan terakhir. Syahidahul alamul islami, yang disaksikan oleh alamul Islam, muslimin, fi hayatir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak di masa kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi yaumi Arafah, di hari Arafah, fi hajjatil wada, pada haji perpisahan. Qala Rasulullah berwasiat, ittaqullaha fin nisa, bertakwalah kepada Allah dalam perkara wanita, perkara istri. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah, karena engkau mengambil mereka, wanita-wanita itu, istri-istri itu, atas amanah dari Allah. Wastahlaltum furujahunna, kamu menghalalkan kehormatan mereka, istri-istri mereka, bikalimatillah, dengan kalimat Allah. Nah, fa'amarona, maka mudah-mudahan ayat ini, ayat 1 ini, Mutaffifin ini, untuk meluruskan lagi, mengingatkan kita, menasihati kita dari berbuat dolim pada istrinya. Fa'amarona, maka Rasul memerintahkan, annattaqillaha, agar kita ini bertakwa kepada Allah fin nisa, dalam perkara wanita. Waqala, dan Rasul mengatakan lagi, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah fin nisa, dalam perkara nisa. Fa innahunna, karena
wanita itu awanun indakum, tawanan. Wanita itu tawanan bagi kalian. Tawanan kalian, itu istri-istri kalian. Ai bimanzilatil usra. Istri itu seperti tawanan. Li'annal asir, karena tawanan, insya'a fakkahu alladhi asarahu wa insya'a abqahu. Tawanan, namanya tawanan kalau mau dilepas atau mau dibiarkan bersamanya. Wal mar'atu inda zawjiha kadzalik. Maka wanita itu, istri itu di hadapan suaminya seperti itu, seperti tawanan. Insya'a tallaqaha, kalau mau ditolak, dicerai. Wa insya'a abqaha, kalau mau tetap bersamanya. Seperti tawanan, kata Rasul. Awanun indakum. Fahya bimansilatil asir. Maka dia, wanita itu, istri itu seperti tawanan. Indahu, di hadapan suaminya. Falyattaqillaha fiha, maka bertakwalah kepada Allah terhadap istrinya. Kadzalika aidan najidu ba'dhan nas. Demikian juga kami dapati sebagian manusia, bapak-bapak, yuridu min auladihi, mereka ingin dari anak-anaknya, an yaqumu bihaqihi, agar anaknya itu menunaikan haknya, kewajiban anak kepada orang tuanya. Karena memang wajib anak itu, birrul walidain itu bukan sunnah, tapi wajib. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah tetapkan pada manusia untuk mentauhidkan Allah dan berbuat bakti kepada kedua orang tua. Juga dalam surat Al-Ahqaf Allah berfirman, wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Kami wasiatkan kepada manusia berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, kalau berbuat bakti kepada bapak itu dengan membantu nafkah. Bayarannya dikasih orang tua bapaknya. Tapi kalau ibunya itu dengan rifqah. Rifqah itu kelembutan. Tidak harus kalau ke ibu itu memberi uang. Yang dikasih uang itu bapaknya. Nanti kewajiban bapak memberi uang ibunya. Itu kata Imam Ibnu Katsir di dalam menafsirkan surat Al-Ahqaf tadi. Nah, di budaya kita kebalik ya. Yang diberi uang ibunya, bapaknya enggak. Mungkin pikirannya bapak wis akeh duwe gitu ya. An yaqumu bihaqqihi 'alat tamam. Banyak orang tua meminta anaknya menunaikan kewajibannya secara sempurna. Lakinnahu, tetapi orang tua mufritun. Mufrit itu lalai, tidak menunaikan dengan sempurna, itu mufrit. Karena orang itu kalau enggak mufrit, ifrat. Ifrat itu bablas. Melampaui, itu ifrat. Kalau mufrit, tidak sempurna di dalam menunaikan. Nah, sholat, misal kalau sholat, seenaknya sholat itu mufrid. Mufridun fi haqqihim, di dalam menunaikan hak anak-anaknya. Wa yuridu min auladihi an yubarruhu. Dia menuntut anaknya agar anaknya berbuat bakti kepada kedua orang tua. Wa yaqumuna bihaqqihi, agar anak-anaknya menunaikan hak orang tua. An yabarruhu fil mal, minta harta anaknya. Nah, minta agar anak-anaknya memberikan hartanya. Dan secara fikih juga dibedakan, misalnya anaknya kaya, punya kebun jeruk, apel. Nah,
bapaknya masuk ke kebun jeruk anaknya tanpa izin, ngambil sekeranjang. Nah, seperti itu enggak dosa kalau bapaknya. Tapi kalau ibu itu harus izin ke anaknya. Itu juga dibedakan. Nah, ada kasus seperti itu, maka Rasul mengatakan anta wa maluka fi li abika. Engkau dan hartamu milik bapakmu, bukan milik ibu ya. Tapi milik bapak. Nah. Mereka menuntut wafil badan, demikian juga badannya, minta kamu tinggal sini, kamu bantu saya dan seterusnya, ini badan. Wa fi kulli syai'in, dan segala sesuatu yakunu bihi albar atau albir. Lakinnahu wa mudhi'un li haula'il aulad. Minta anak-anaknya membantu bapaknya, orang tuanya, tapi orang tuanya lalai dengan hak anaknya. Hak anak yang terbesar apa? Mengajarkan agamanya. Terus kamu kerja sana, nggak usah belajar, nggak usah taklim, nggak usah. Nah, ini mufrid yang seperti itu. Karena hak anak yang paling besar dari orang tua mengenal agamanya. Di pondok kalau zaman kita ini. Itu hak terbesarnya, menjaga keselamatan agamanya. Nah, kalau dunia lebih mudah dan itu nomor 2. Tapi orang tua sekarang banyak terbalik. Kalau sudah gagal urusan dunia, mondok saja, gitu ya. Anaknya ruwet, nggak bisa dibina, ke pondok saja. Dijadikan pondok itu tempat terapi kenakalan anak-anak nakal. Kenapa? Gagal terus, gak naik-naik kelas, dikirim ke pondok. Ghairu qaimin bima yajibu alaihi nahwahum. Orang tua tidak mau menunaikan hak anaknya. Naqulu hadza, maka yang seperti ini, orang yang seperti ini namanya mutaffifun. Itu mutaffif. Mutaffif itu tadi. Kama naqulu fil mas'alatil ula, seperti yang saya sebutkan dalam masalah pertama. Fi mas'alatiz zauj, dalam masalah suami ma'a zaujatihi, dengan istrinya, innahu idza arada minha an taquma bihaqqihi kamilan wa yabkhasu haqqaha naqulu innahu mutaffif. Nah, kalau ingin tahu rinciannya di sana di PA. Mana PA? Pengadilan Agama. Itu sudah tertulis semua. Setiap hari ratusan suami istri mau gugat cerai. Itu urusannya ini aja. Banyakan mutaffif, ya. Kalau perempuan mutaffifah, ya. Tidak menunaikan hak suaminya, dia minta haknya sendiri. Hadzal abu alladhi arada min auladihi an yabirruhu tamamal birri. Ini orang tua ini yang menginginkan anaknya berbuat sebaik-baiknya dengan sempurna pada kedua orang tuanya, wa huwa muksirun fi haqqihim, sementara dia muksir. Muksir itu tidak menunaikan dengan sempurna, dikosor, dipotong. Hak-hak istrinya, anaknya dipotong. Naqulu innaka mutaffifun. Kalau seperti itu berarti kamu itu namanya mutaffif. Nah, kalau perempuan mutaffifah. Wa naqulu lahu, maka kita katakan padanya, tazkur qaulallah, maka ingatlah firman Allah. Nah, ingatlah firman Allah, wailun lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza qaluhum aw wazanuhum yuhsirun. Nah, ini termasuk penyakit hati
dan menjelaskan watak kebanyakan manusia seperti itu. Kebanyakan manusia itu wataknya jelek seperti ini, maka itu bisa dihilangkan. Setiap penyakit hati bisa dihilangkan dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu kata Allah, sifaun lima fis sudur. Obat bagi semua penyakit hati. Nah, insyaallah ini dulu ayat 1 ya. Surat Mutaffifin ayat 1. Semoga Allah SWT menjadikan ilmu yang bermanfaat. Membersihkan setiap kita dari sifat mutaffif ini. Dan menurunkan hidayah dan taufiknya kepada apa yang Allah cintai, Allah ridhai. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.